Selamat pagi, shalom saudara-saudara. Di pagi yang indah ini, kita percaya Tuhan ada ketika kita mencari wajah-Nya, dan Dia siap melimpahkan berkat yang besar bagi kita dalam hidup kita. Mari kita mencari wajah-Nya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Lebih dari segalanya, lebih dari masalah kami mau percaya, kami mau mengasihi-Mu, menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu di atas segalanya dalam hidup kami. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami percaya, kami serahkan hidup kami hanya kepadamu Yesus. Allah kami, Raja kami untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang layak disembah, Engkau layak ditinggikan Tuhan dalam hidup kami,
melebihi apapun, melebihi masalah kami, melebihi pergumulan kami. Engkau saja yang boleh kami sembah, Engkau boleh saja yang kami cintai dan kasih sungguh-sungguh. Hai Engkau Yesus, kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau pada pagi hari ini. Berkati kami pada pagi hari ini dengan sabda dan firman-Mu ya Tuhan. Maurab yang menyampaikannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat pagi saya ucapkan kembali bergabung dalam program doa pagi online JKI Pondok Daud. Untuk itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya rindu apabila sebelum kita melaksanakan setiap aktivitas, kegiatan dan juga pekerjaan kita ataupun apapun itu di sepanjang hari ini, mari kita boleh bersama-sama untuk kita boleh belajar dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan ayat pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Amsal 20 ayat yang ke-6. Amsal 20 ayat yang ke-6 berkata, "Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya?" Dan pada bulan Februari ini gereja kita masih memiliki sebuah tema pembahasan, yaitu tentang kesetiaan. Untuk itu pada pagi hari ini saya ingin men-sharingkan apabila pentingnya sebuah kesetiaan untuk setiap kita, orang-orang percaya, dan juga apa yang akan kita peroleh apabila hidup kita mau setia di hadapan Tuhan. Kesetiaan sendiri adalah sebuah hal atau sebuah pelajaran yang pertama kali diajarkan dan juga dikenalkan oleh Allah Bapa kepada seorang pribadi manusia. Kita tahu apabila saat Adam diciptakan, dahulu pertama kali saat Adam ditempatkan di Taman Eden, dan bahkan Adam diberikan sebuah tanggung jawab dan juga wewenang untuk dapat mengelola dan juga menata seisi dunia. Kita tahu di situ ada perintah Tuhan yang dicatat di kitab Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan 17. Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, "Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati." Tentu kita semua sudah familiar dan juga kita sudah tahu tentang cerita dari mana saat Allah memerintah Adam dan juga memberikan perintah kepada Adam pada saat itu, di mana pada saat itu Tuhan memberikan sebuah kebebasan dan juga Tuhan memberikan sebuah wewenang untuk Adam dapat menikmati dan bahkan mengolah untuk segala sesuatu yang ada di Taman Eden. Tentu dengan kesetiaannya, tentu dengan ketaatannya pada saat pertama-pertama kita tahu Adam berhasil untuk menjaga perintah Tuhan tersebut. Sebelum kita tahu saat Tuhan memberikan seorang teman kepada Adam, yaitu Hawa, yang mana pada akhirnya Hawa yang menjerumuskan dan juga mengajak Adam untuk dia tidak taat lagi, untuk dia tidak setia lagi terhadap perintah Tuhan, yang mana akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Jadi hal pertama yang diajarkan ataupun yang diberikan pada Tuhan Allah kita kepada seorang manusia pada saat itu adalah Tuhan mau untuk kita belajar setia dan juga taat pada setiap perintah-perintahnya. Untuk itu pada pagi hari ini saya rindu untuk saya dapat men-sharingkan 2 poin. Apabila kita mau hidup setia dalam Tuhan, maka ada sesuatu yang bakal kita peroleh. Yang pertama, kesetiaan sebagai dasar iman percaya kita. Mari, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau untuk kita membawa setiap kesetiaan dan juga ketaatan yang kita miliki, itu boleh menjadi dasar iman kita, menjadi dasar kepercayaan kita, dan juga itu boleh menjadi fondasi yang kokoh untuk kita boleh membangun sebuah komunikasi yang baik bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena seperti saat kita membangun sebuah rumah ataupun bangunan, tentu kita akan mempersiapkan atau kita akan membangun terlebih dahulu dari tingkat yang paling bawah, atau kita akan menyiapkan fondasi yang kuat, fondasi yang kokoh untuk nantinya bangunan ataupun rumah itu dapat berdiri dengan baik. Dan tentu untuk fondasi kita nggak mau main-main, kita mau untuk mempersiapkan dengan bahan-bahan material yang terbaik. Karena apa? Karena kita tahu apabila fondasi itu sangat penting
untuk kedepannya membangun ataupun untuk mendukung bangunan ataupun rumah itu dapat berdiri dengan baik. Begitu juga dengan kesetiaan, begitu juga dengan ketaatan dan juga iman percaya kita. Saat kita mau menaruh kesetiaan menjadi fondasi, saat kita memiliki fondasi yang kokoh, saat kita memiliki fondasi yang kuat bersama dengan Tuhan, maka dalam kehidupan ini sebesar apapun masalah yang kita hadapi, pergumulan kita ataupun badai masalah yang sedang ada dalam hidup kita, tetapi saat kita punya fondasi yang kuat, punya fondasi yang kokoh, maka yakin dan percayalah bahwa setiap masalah itu akan mampu untuk kita lalui bersama dengan Tuhan. Dan seperti juga yang dikatakan Yesus dalam ayat Alkitab, apabila saat kita mau setia dan juga taat kepada setiap perintah-perintahnya, maka kita itu ibarat seperti sedang membangun rumah di atas batu karang yang begitu kuat dan juga kokoh. Namun sebaliknya, apabila saat kita hidup tidak setia dan juga tidak taat di hadapan Tuhan, maka Matius 7 ayat 26 sampai dengan 27 mencatat, tetapi orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi Bapak Ibu dan juga saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mau sebesar apapun ataupun semewah apapun rumah yang kita dirikan, dan juga mau sehebat apapun hubungan yang kita pengen bersama dengan Tuhan, maka tidak terlepas dari fondasi lagi-lagi menjadi dasar, menjadi iman percaya kita. Saat kita tidak memiliki itu, maka sia-sia saja apa saja yang sudah kita persiapkan dan juga kita bangun dalam kehidupan ini. Yang kedua, kita mau belajar apabila kesetiaan itu tidak hanya saat hidup kita sedang berada di atas saja, atau saat kita bisa setia saat hidup kita baik-baik saja. Dalam satu fase kehidupan Daud, ia harus mengalami sebuah kenyataan yang sangat pahit, di mana saat itu anaknya sendiri yang itu bernama Absalom itu sedang mengkudeta posisi raja dari Daud. Bahkan ada rencana untuk pembunuhan saat itu, dan dalam ketakutannya Daud harus segera mempersiapkan diri untuk lari dari pengejaran Absalom dan juga tentaranya. Dia harus bersembunyi di suatu tempat agar tidak bisa ditemukan. Dan ada satu pribadi yang menarik perhatian dari Daud pada saat itu, yaitu seorang pribadi yang bernama Ittai, orang Gad. Daud terheran-heran dan Daud tidak mengerti apabila Ittai yang adalah orang yang baru dikenalnya dan juga dia merupakan pendatang baru itu mau untuk mengikuti Daud. Padahal dia tahu kalau Daud saat itu sedang dalam pelarian, dia dalam pengejaran. Tetapi ada satu jawaban Ittai di dalam Alkitab yang mana itu bisa untuk kita renungkan dan juga kita mau untuk kita belajar tentang kesetiaan itu sendiri. 2 Samuel 15 ayat 21. Tetapi Ittai menjawab raja, demi Tuhan yang hidup dan demi hidup tuanku raja, di mana tuanku raja ada, baik hidup atau mati, di situ hambamu juga ada. Amin. Bagi Ittai, raja yang sesungguhnya atau raja yang sebenar-benarnya adalah Daud, bukanlah Absalom. Meskipun dia tahu pada saat itu dia harus mengorbankan hidupnya, dia tahu pada saat itu mungkin saja dia bisa ditangkap oleh bala tentara dari Absalom kalau dia mengikut Daud. Tetapi dalam hati kecilnya dan juga dalam pikirannya dia tahu bahwa raja sesungguhnya adalah Daud. Untuk itu dia mau untuk mengambil sebuah sikap di mana dia mau setia untuk mengikuti Daud kemanapun dia pergi. Dan ada satu hal yang kita bisa pelajari dari sikap Ittai tersebut, yaitu kita belajar apabila kesetiaan sejati itu timbul tidak saat hidup kita berada di atas, saat hidup kita diberkati, saat hidup kita ada dalam sukacita saja. Tetapi satu hal yang kita pelajari bahwa kesetiaan itu bisa untuk kita lakukan kapan saja dan juga di mana saja. Kita tahu Ittai pada saat mengikut Daud, saat itu keadaan Daud bukanlah saat dia memerintah sebagai raja. Saat itu Daud sedang terpuruk, dia sedang dalam ketakutan
Bahkan Daud ada dalam titik terendah dalam hidupnya. Tetapi Ittai tetap menunjukkan kesetiaannya kepada Daud. Dan berkat kesetiaannya tersebut, Daud pada akhirnya mengangkat Ittai menjadi seorang komandan dari sebagian pasukannya. 2 Samuel 18 ayat yang kedua. Lalu Daud menyuruh tentara itu maju berperang, sepertiga di bawah perintah Yoab, sepertiga lagi di bawah perintah Abisai anak Zeruya, adik Yoab, dan sepertiga lainnya di bawah perintah Ittai, orang Gad itu. Lalu berkatalah raja kepada rakyat, "Aku juga akan maju berperang bersama-sama dengan kamu." Untuk itu Bapak Ibu dan juga saudara sekalian, pada pagi hari ini dan juga pada bulan ini, mari kita mau untuk kita belajar memiliki sikap yang setia, dan juga kita mau untuk taat terhadap setiap perintah dari Tuhan yang Tuhan ingin, yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Karena sekali lagi, kesetiaan adalah menjadi fondasi yang kuat untuk kita boleh memiliki sebuah hubungan yang spesial bersama dengan Tuhan. Dan juga kesetiaan tidak hanya saat hidup kita diberkati, saat hidup kita berada di atas saja, tapi kapanpun, di mana saja kita mau untuk terus setia kepada Tuhan Allah kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas kembali.